Tak ada yang benar-benar siap menghadapi percikan api dari luka lama yang belum sembuh, termasuk seorang anak yang selama ini berusaha mencintai kedua orang tuanya dengan seimbang. Tapi bagaimana jika api itu kembali dinyalakan justru oleh ayahnya sendiri dan anak itu adalah Dul Jailani? Hari itu, suasana media sosial seperti meledak. Cuplikan video Ahmad Dhani yang hadir sebagai tamu di podcast Denny Sumargo tersebar luas. Banyak yang menyimak, tapi hanya segelintir yang mengerti betapa dalam luka yang dibuka kembali. Sebuah pernyataan yang terdengar tegas, namun menyimpan ada ancaman yang menusuk. Saya minta Irwan Musri sebagai suami yang baik untuk menasehati istrinya agar tidak bicara soal masa lalu. Kalau tidak, saya akan buka semuanya. Seketika suasana yang tadinya tenang berubah menjadi medan penuh bara. Dunia maya berisik. Namun yang paling berisik bukanlah komentar netizen, melainkan hati seorang anak bernama Dul Jailani. Di balik senyumnya yang tenang dan postingan-postingan puitisnya yang penuh cinta, tersembunyi gejolak yang tak tertahankan. Ia menyaksikan untuk kesekian kalinya orang-orang yang ia cintai saling menyakiti secara publik. Bukan sekali dua kali, Dul mencoba menjadi jembatan. Ia pernah bicara di podcast, di media, dan di dalam lagu-lagunya tentang kedamaian, tentang rekonsiliasi. Tapi kali ini ada yang berbeda. Kalimat yang dilontarkan Ahmad Dhani bukan sekedar kritik. Itu ultimatum, itu ancaman. Dan yang menjadi sasaran bukan hanya ibunya, tapi juga sosok yang selama ini ia hormati diam-diam, Irwan Musri. Dalam hati Dul, mulai tumbuh keyakinan yang selama ini ia hindari. Bahwa dia bukan lagi bentuk cinta. Bahwa saat keadilan diinjak-injak atas nama kebenaran versi sepihak, seseorang harus berdiri. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, Dul ingin berdiri bukan sebagai anak Ahmad Dhani, tapi sebagai saksi kebenaran. Dengan kita-kita yang sadar kalau Dul itu tidak baik, alangkah baiknya dikasih contoh gitu. Kadang-kadang ucapan itu enggak cukup gitu ya. Ia tak mengumumkan apapun di media sosial. Tak ada sindiran, tak ada klarifikasi, hanya diam. Tapi diamnya kali ini adalah badai yang mendidih dalam hati. Ia mulai mengingat kembali semua momen, semua cerita, semua luka yang ia saksikan sejak kecil. Tangisan ibunya yang disembunyikan di balik tawa. Tatapan kosongnya saat malam-malam sepi dan senyum palsu yang dia lihat saat Maya berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Dul mengingat dengan sangat jelas malam ketika ayah dan ibunya berpisah. Iya, masih kecil, namun suasananya seperti kabut yang membekas dalam kepala. Maya menyimpan isak tangis di balik pintu. Sementara Dhani mengemasi barang dengan raut wajah dingin. Dalam suasana itu, seorang anak belajar bahwa cinta bisa patah. Tapi ia juga belajar bahwa luka bisa mengajarkan ketegaran. Bahwa di balik perpisahan ada keikhlasan yang harus lahir agar tidak berubah menjadi kebencian yang diwariskan. Namun di satu sisi, Dul juga tak pernah membenci ayahnya. Itu yang membuat semuanya menjadi lebih rumit. Ahmad Dhani adalah inspirasinya dalam bermusik, dalam berpikir kritis, tapi juga di titik ini sumber luka terbesar yang pernah ia tahu. Dari ayahnya ia belajar bersuara, tapi dari ibunya ia belajar mencintai dalam diam. Dan dari keduanya, ia tahu bahwa kebenaran tidak selalu bergandengan dengan suara yang paling nyaring. Ketika teman-teman dekatnya tahu betapa galaunya hati Dul, mereka hanya bisa memberi satu saran. Lu harus tentuin posisi, Dul. Lu bukan anak kecil lagi. Lu tahu mana yang salah. Dan malam itu, di sebuah ruangan yang hanya ada gitar, piano, dan selembar kertas, Dul menulis surat bukan untuk dipublikasikan, tapi untuk Tuhan. Ia meminta petunjuk karena di tengah pertarungan antara darah dan hati nurani, manusia hanya bisa berdoa. Dalam surat itu ia menulis, "Ya Allah, tunjukkan padaku makna kebenaran dan kuatkan hatiku untuk tidak membenci siapapun, bahkan yang menyakitiku. Jangan biarkan aku menjadi jembatan yang patah, tapi jadikan aku jalan untuk damai." Tapi dunia terus berputar. Beberapa hari kemudian, kabar tak terduga muncul. Dul Jailani bertemu dengan tim hukum salah satu media bukan untuk menggugat, tapi untuk memberikan klarifikasi off the record bahwa banyak hal yang disampaikan Dhani di podcast itu tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang ia tahu. Tentu media tidak bisa begitu saja memberitakan karena tak ada pernyataan resmi.
Tapi bisik-bisik itu pun mulai menyebar bahwa Dul pelan tapi pasti mulai bersiap melindungi ibunya. Bukan dengan marah-marah, tapi dengan keberanian yang tenang. Ia tahu jika perang ini berlanjut, ada luka baru yang akan muncul. Maka lebih baik luka lama disembuhkan dengan kebenaran meski menyakitkan. Dan di tengah konflik itu, belajar bahwa kebenaran bukan hanya soal fakta, tapi tentang keberanian untuk menyuarakannya meski harus berhadapan dengan darah daging sendiri. Hikmah dari semua ini, kadang keberanian terbesar bukan saat kita melawan dunia, tapi saat kita berdiri di hadapan orang yang paling kita cintai dan berkata, "Maaf, tapi aku tak bisa membenarkan yang salah." Ahmad Dhani pun tahu ia merasa getarannya. Ia bukan pria yang mudah takut, tapi ia mengerti karakter anak-anaknya. El mungkin akan membela Maya di depan publik. Tapi Dul, jika dia sudah bergerak, itu artinya titik nadir telah terlampaui. Dalam spekulasi yang beredar, El Rumi sempat menemui Ahmad Dhani dan berkata lirih, "Apapun yang ayah bilang di podcast itu akan kami buktikan satu persatu. Tapi tolong jangan bawa-bawa Irwan Musri. Karena bagi kami, dia sosok yang menjaga Bunda saat ayah sibuk dengan dunia ayah sendiri." Masyarakat, pernyataan yang tidak pernah dipublikasikan itu pun mengguncang Ahmad Dhani. Ia di masa lalu lagi kehilangan kendali atas narasi. Padahal selama ini ia selalu menentukan arah cerita. Tapi kini narasi itu mulai ditulis ulang oleh anak-anaknya sendiri dan hikmah lainnya pun bermunculan. Tak selamanya kekuasaan atas narasi berarti kemenangan. Karena suara yang keluar dari hati jauh lebih kuat daripada suara yang keluar dari amarah. Dalam sebuah pertemuan diam-diam, Dul bertemu dengan Irwan Musri. Tidak banyak bicara, tapi Irwan hanya menatapnya dalam dan berkata, "Terima kasih sudah menjaga ibumu, dan kalau kamu butuh apapun, kamu tahu apa yang selalu ada." Kalimat itu bukan basa-basi, itu janji seorang laki-laki. Bahwa kadang anak tiri pun butuh perlindungan. Dan seperti hujan yang turun pelan, komentar-komentar publik pun berubah dari yang awalnya membela Dhani menjadi netral. Lalu diam-diam mulai memihak Maya. Karena publik punya mata, mereka bisa menilai siapa yang diam tapi terluka dan siapa yang bicara banyak tapi menyimpan dendam. Mereka mulai percaya bahwa diam bukan tanda kalah, tapi bentuk tertinggi dari keteguhan hati. Sementara itu, Maya Estianty tetap melangkah lurus. Tak ada satu kata pun yang ia lontarkan menanggapi podcast itu. Tapi dari tatapan matanya, di sebuah acara amal, publik tahu ada luka yang baru saja dibuka kembali. Namun, ia memilih menutupnya dengan keanggunan karena ia tahu membalas dengan kata-kata hanya akan memperpanjang luka. Dan disitulah letak hikmah terbesarnya. Memilih diam bukan berarti tak mampu bicara, tapi karena sadar bahwa damai lebih mahal daripada ego. Dalam diam, ia menghubungi bukan untuk membahas podcast, tapi hanya untuk bertanya, "Kamu sehat? Butuh apa-apa enggak?" Dan yang biasanya menjawab dengan santai, malam itu menjawab dengan kalimat pelan, "Aku cuma ingin Bunda enggak perlu takut lagi." Kalimat itu adalah cahaya lorong kegelapan. Bahwa di tengah hiruk pikuk ego masih ada cinta sejati. Masih ada anak yang paham bahwa orang tuanya adalah manusia dengan segala salah dan benar. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Ia tak bisa ditukar hanya karena seseorang punya nama besar. Konflik ini belum selesai. Mungkin akan ada part 3, part 4, dan seterusnya. Tapi satu hal yang bisa kita pelajari adalah anak yang lahir dari luka, jika tidak disembuhkan dengan kasih, bisa menjadi pengingat yang tak pernah lelah. Dan mungkin pengingat itulah yang saat ini dibutuhkan dunia. Apakah semuanya hanya akan terus diam, ataukah akan ada satu suara yang akhirnya pecah, mengentak seluruh jagat hiburan dan memporak-porandakan narasi yang selama 2 dekade ditelan waktu? Dan siapa yang menyangka suara itu datang bukan dari Maya Estianty, bukan pula dari Ahmad Dhani, tapi dari El Rumi, anak tengah yang selama ini terlihat tenang, bersahaja dan selalu memilih diam ketika dua orang tuanya berseteru di balik panggung gemerlap dunia artis. Tapi kini diamnya telah usai dan ledakannya terjadi di tempat yang tak pernah diduga, Polda Metro Jaya. Tak ada yang benar-benar siap saat kabar itu mencuat di lini masa.
El Rumi, yang selama ini dikenal kalem, mendadak dikabarkan datang ke Polda Metro. Rambutnya disisir rapi, wajahnya tampak lelah dan langkah kakinya tegas. Wartawan yang menunggu di lobi tak berani mendekat, bukan karena penjagaan ketat, tapi karena sorot matanya berbeda. Ada sesuatu yang disimpannya selama ini, dan mungkin hal itu dia pun memilih untuk melepaskan semuanya. Benarkah El Rumi datang untuk membela ibunya, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang selama ini ia pendam? Sampai jumpa kembali di channel Besti Rumpi. Wow. See you Besti.